Baik, rekan-rekan wartawan semuanya, terima kasih sudah menunggu sampai penghujung dari persidangan ini, karena besok agendanya adalah mendengarkan keterangan para menteri, dan kami besok hanya hadir tapi tidak diberi kesempatan untuk bertanya ataupun berdebat dengan para menteri itu. Hari ini adalah hari terakhir kami menyampaikan bukti-bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kami menghadirkan 8 orang ahli, 6 orang saksi, dan menyerahkan sejumlah alat bukti surat, alat bukti rekaman elektronik, yang semuanya itu kami harapkan akan mendukung argumentasi yang kami kemukakan dalam keterangan sebagai pihak terkait, dan sekaligus menyanggah, membantah segala keterangan, narasi, alat bukti yang diajukan oleh kedua pemohon dalam persidangan ini. Pada intinya kami mengatakan bahwa kedua pemohon gagal membuktikan apa yang menjadi tuntutan mereka dalam persidangan ini, dan karena gagal membuktikan positanya atau uraian-uraiannya, maka sebenarnya dengan sendirinya petitum yang mereka ajukan juga tidak beralasan hukum. Karena itu kami berpendapat kedua permohonan ini semestinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Pada akhir persidangan, Pak Oto Hasibuan bertanya, ini sudah sidang terakhir hari ini, kami ingin minta penegasan kepada kedua pemohon, berapa suara yang Anda peroleh, di mana salahnya suara yang ditetapkan oleh KPU untuk dibawa ke persidangan ini. Keduanya mengatakan, kami memang tidak mengemukakan berapa angka yang menurut kami benar, dan aspek apa yang menyebabkan kami mengatakan angka yang diumumkan KPU itu salah. Ditanya oleh Hakim Ketua Pak Suhartoyo kepada dua pemohon, jawabannya sama. Mereka tidak mengemukakan angka yang menurut mereka yang benar itu ini. KPU itu salah, yang benar ini. Kalau di akhir persidangan kedua pemohon mengakui terus terang di persidangan, mereka tidak mengemukakan berapa angka yang benar menurut mereka dan mengapa angka KPU itu salah, di mana salahnya, maka sebenarnya permohonan mereka gagal di persidangan ini. Karena itulah yang harus dibuktikan dalam persidangan, KPU salah, yang benar itu ini. Batalkan itu, ulang sebagian pilpres misalnya mereka bilang, atau minta kepada MK yang benar ini, KPU salah. Tapi kalau tidak ada itu, sidang ini hanya sidang narasi-narasi tanpa alat bukti. Sama halnya yang digembar-gemborkan itu adalah masalah bansos, ya. Dari awal gegap gempita bicara Pak Jokowi pergi kemana-mana di daerah-daerah yang kepala daerahnya itu PJ. Pak Jokowi nenteng bansos, bagi bansos. Dan itulah yang menyebabkan suara yang semula mendukung paslon 2, paslon 1, paslon 3 beralih ke paslon nomor 2. Dua ahli statistik yang dimukakan malam ini sama-sama mengatakan bahwa bansos tidak ada pengaruhnya terhadap keterpilihan dan ketidakterpilihan seseorang dalam proses pemilihan presiden pada khususnya. Di sidang ini ketahuan, semua ketahuan, para lawyer pemohon 1 pemohon 2 itu tidak mengerti tentang bansos. Kami menghadirkan anggota DPR yang menguraikan apa itu bansos. Bansos itu hanyalah bagian dari perlinsos yang jumlahnya itu sekitar 482-490-an miliar. 2 tahun triliun. Dalam 2 tahun itu pernah 2 tahun turun, tapi kemudian sama lagi dengan 2 tahun antara 2004 dengan 2020, ya, sama lagi. Tapi Pak Maudy Lubis mengatakan terjadi peningkatan yang luar biasa bansos. Dan angkanya dari mana? Ya, udah dibeberkan angkanya cuma segini. Memang ada terjadi peningkatan yang disebut dengan automatic adjustment. Itu untuk bantuan terhadap bantuan dengan dalih El Nino yang terjadi bulan November yang lalu.
di switch anggaran sehingga meningkat sekitar hampir 50 triliun untuk El Nino. Itulah yang digembar-gemborkan. Kenaikan 50% ini di El Nino pada El Nino sudah berakhir bulan November, dan inilah yang memenangkan Prabowo Gibran. Di sidang terungkap oleh anggota DPR siapa yang meminta terjadinya switch automatic adjustment itu. Yang meminta itu adalah Menteri Sosial Ibu Risma, yang notabene semua orang tahu adalah orang PDIP. Semua bukti omongan-omongan mereka terbantahkan dalam persidangan ini, dan besok kita akan dengar. Mungkin ada hakim bertanya, apa betul Bu Risma Anda pernah menulis surat kepada Komisi 8 meminta automatic adjustment sehingga terjadi perubahan untuk El Nino, benar atau tidak? Tadi sudah dibeberkan surat Bu Risma dan kesepakatan Komisi 8 dengan Kementerian Sosial. Jadi kalau ada pengaruhnya begini, saya pikir benar apa yang dikatakan Pak Kodari. Ya, kalau pemerintah itu memberikan bantuan sosial, dan bantuan sosial itu hanya sedikit sebenarnya, sekitar 50%, dan 10%, 50 triliun dari angka hampir 490 triliun. Yang terbesar dari perlindungan sosial itu justru adalah untuk subsidi. Subsidi itu yang paling besar hanya dua, subsidi BBM dan subsidi listrik. Orang yang tiap hari beli bensin ngisi motor, orang tiap hari gunakan listrik yang 450 watt itu, apakah dia merasa bahwa dia ada utang budi sama pemerintah karena bensinnya disubsidi, listriknya disubsidi? Dia nggak merasa sama sekali. Paling-paling kalau ditanya, kan subsidi pemerintah, ya memang udah kewajiban pemerintah dong. Gua rakyatnya, gua miskin. Ya, apa gunanya pemerintah? Ya pemerintah dong kasih subsidi. Subsidi pemerintah tuh beda dengan money politik. Itu betul. Kalau saya ngasih uang kepada masyarakat di situ, ya pilih gua dong. Kurang ajar lu, udah gua kasih duit, lu nggak pilih gua lagi. Nah, orang tuh kalau saya kasih, saya jadi caleg di situ, dia ada semacam utang budi. Kalau saya kasih duit tiap bulan, gak milih saya, besok ketemu saya dia ngumpet-ngumpet. Gak enak, malu sama Pak Yusril. Tapi kalau pemerintah ngasih duit, malu sama siapa? Gak ada yang usah malu. Clear perbedaan uang yang berasal dari bantuan sosial dan uang money politik yang diberikan oleh seorang caleg dalam pilkada, calon kepala daerah dan sebagainya. Saya kira persidangan ini clear, membantah seluruh dalil-dalil argumen yang dikemukakan oleh pemohon 1 maupun pemohon 2. Terlalu banyak omong bansos tapi tidak mengerti apa itu bansos. Jadi kami ini bukan menghadirkan orang untuk membantah mereka, menghadirkan orang untuk ngasih tahu mereka yang dimaksud bansos itu ini loh, supaya Anda tuh tahu, jangan ngomong macam-macam, kalau nggak ngerti ya mending diam aja. Itu aja. Ya. Oke. Apakah kehadiran menteri besok datang ke MK akan memperjelas permasalahan bansos ini, Pak? Saya kira ya. Yang mohon menteri datang itu kan pemohon 1, pemohon 2, bukan kita. Ya. Yang meminta supaya Kapolri datang juga mereka. Kita malah minta Kabin didatangkan, kepala BIN, tapi malah nggak dikabulkan. Yang dikabulkan permintaan mereka. Tapi kita lihat besok. Dugaan saya kehadiran 4 menteri itu akan jadi bumerang bagi mereka. Bu Risma kalau dihadirkan besok ditanya mau ngelak apa coba. Sri Mulyani saya tahu, saya kenal beliau sejak lama, saya kawan beliau di kabinet sejak tahun berapa, dan saya kira dia akan sangat jelas menguraikan pos-pos anggaran itu, kapan dia salurkan, kapan dia tidak salurkan, kapan meningkat atau tidak. Bu Sri Mulyani akan mengungkapkan. Dan saya yakin keempat menteri yang akan hadir besok itu justru akan memberikan keterangan, memperjelas apa yang selama ini menjadi prasangka yang dikemukakan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Pak Oto silakan, yang saya terus ngomong. Saya ingin yang ngomong terakhir nanti Pak Hinca ini dulu. Ini komandan ini kita ini. Saya hanya pendek saja. Saya hanya mempertegas saja. Ini kalau Anda perhatikan sidang tadi luar biasa ini. Anda kan lihat ini perkaranya apa ini? PHPU, ya kan? Artinya perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi nomenklaturnya pun adalah PHPU. Ketika saya tadi seperti saya tanya kepada mereka berapa suara yang Anda miliki dan berapa yang
yang tidak benar yang dilakukan oleh KPU dan berapa yang sebenarnya. Dia bilang kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Tegas itu. Jadi artinya dia tidak mengajukan permohonan PHPU. Kami hanya minta soal diskualifikasi, dia bilang. No, kalau diskualifikasi bukan di sini kan forumnya kan. Jadi tegas, boleh Anda lihat tadi itu dia tegas menyatakan kami tidak mengajukan permohonan perselisihan hasil perhitungan suara. Jadi dengan itu dia sudah mengakui di akhirnya sudah telak jatuh dan mengatakan bahwa bukan itu yang dia minta. Jadi saya kira kita sudah tahu akhir daripada perkara ini. Selanjutnya Pak Hinca dulu lah. Makasih teman-teman sekalian, kami dari tim TKN Prabowo Gibran sangat puas dengan 45 advokat yang mendapatkan kuasa dari Pak Prabowo dan Gibran menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan sangat profesional sampai detik-detik terakhir tadi. Kami mengikuti sampai tuntas dan jelas nomor perkara registernya itu tentang PHPU. Dan ketika ditanyakan adakah soal PHPU dijawab tidak, maka tuntaslah semua. Karena itu kami berterima kasih untuk teman-teman Pak Yusril, Pak Oto dan kawan-kawan semua. Besok akan kami hadiri lagi mendengarkan keterangan pemerintah sampai nanti putusan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini secara sungguh-sungguh berdasarkan persidangan dari awal sampai malam hari ini, gugatan atau permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon 1, pemohon 2, kami yakini akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Oto, terima kasih Pak Yusril.